Guys, Kopassus ataupun disebut Komando Pasukan Khusus adalah unit pasukan khusus elit dari Tentera Nasional Indonesia ataupun TNI yang telah teruji dan diakui secara internasional guys. Dengan reputasi yang menonjol, Kopassus telah menunjukkan kehebatannya dalam berbagai operasi militer dan konflik di dalam maupun di luar negeri guys. Apa yang hebatnya lagi, mereka dibekali dengan pelatihan intensif dan selektif. Kopassus menguasai berbagai keterampilan dan taktik khusus termasuk kontraterorisme, perang gerilya dan intelijen. Apa yang kita tahu juga ya, kehebatan mereka juga diakui oleh banyak negara lain yang telah meminta bantuan dan pelatihan dari Kopassus. Dalam rangka memperkuatkan kerjasama militer internasional, dikabarkan Kopassus telah melatih pasukan dari berbagai negara untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme militer, dan kehebatan Kopassus sebagai salah satu pasukan khusus terkemuka di dunia terus menjadi sumber inspirasi dan rasa percaya diri bagi bangsa Indonesia guys. Jadi di sini kita mahu tahu negara manakah saja yang pernah dilatih oleh Kopassus. Tapi sebelum itu guys, saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel Bagi-Bagi dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bagi-Bagi. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Jangan bermimpi guys. Kita akan punya mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur. Dahsyatnya. Jiwa dan raga saya persembahkan untuk rakyat dan Republik Indonesia. Dahsyat pidato mereka guys ya. Semangat Sukses lindungi hilirisasi. Militer Indonesia diminta melatih pasukan khusus dari penjuru dunia. Uni Eropa tak percaya dikira settingan. Sahabat Bagi-Bagi, militer Indonesia banjir permintaan untuk melatih pasukan khusus dari penjuru dunia. Mungkin agak sedikit overproud bahwa militer Indonesia punya pasukan khusus dan elit terbanyak di dunia. Ya. Tapi memang benar, militer Indonesia itu sangat kuat dari segi fisik. Negara lain melihat militer Indonesia saat ini berhasil menjaga kualitas pasukan khususnya. Apalagi berhasilnya menjaga hilirisasi, menjadi poin besar bagi militer Indonesia, sangat dikagumi dunia. Dunia geleng-geleng kepala, Indonesia berhasil lawan negara sekaliber Amerika dan Uni Eropa. Negara yang selalu menang dalam peperangan dagang dan sumber daya alam ini sekarang harus kalah oleh negara kita tercinta ini. Mereka Amerika dan Uni Eropa sudah pasti malu telah dikalahkan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Ya, benar sekali. Memang Indonesia negara berkembang, namun jiwanya adalah negara majun yang sudah melebihi Amerika Serikat. Ya. Bahkan yang bikin kagetnya lagi, Menhan Prabowo menerima berbagai permohonan dari negara lain agar pasukannya dilatih militer Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia saat ini menjadi panutan dunia, terutama negara-negara di Afrika, dalam hal kemampuan bidang pertahanan. Bahkan diminta melatih perwira-perwira dan pasukan khususnya di Indonesia. Jelas Kemhanri pada tanggal 17 Juli tahun 2023. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Prabowo kepada Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Menhan Prabowo saat melaporkan perkembangan pencapaian industri pertahanan dalam negeri ke Presiden Jokowi. Juga dalam sambutannya saat menghadiri undangan Rakernas APEXI ke-16 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan belum lama ini. Prabowo yakin, kedepannya militer Indonesia akan disegani jika tetap menjaga kesiapan tempurnya. Itu benar sekali ya. Menhan Prabowo menegaskan kondisi tersebut merupakan suatu tanda bahwa Indonesia terus dihormati, disegani, terlebih dengan sikap netral atau non-blok Indonesia, yang selalu menghormati semua negara. Benar. Perlu kalian ketahui, pasukan khusus militer Indonesia, yakni Kopassus, sudah membuktikan mereka mampu melatih pasukan elit 911 Kamboja. Kemudian ada Brunei Darussalam. Berkat didikan latihan dan gemblengan tim pelatih TNI, hasil yang dicapai tentara Brunei tidak mengecewakan.
Dalam kompetisi AARM 2013 itu, Brunei Darussalam menempati posisi keempat. Sementara itu peringkat 1 hingga 3 masing-masing diraih Indonesia, Thailand, dan Filipina. Wow, luar biasa ya. Kemudian ada Laos. Luhut Panjaitan dalam bukunya, Para Komando Perjalanan Seorang Prajurit, menyebutkan, Kong Lai pernah mendapat pelatihan dari Komando Pasukan Sandi Yuda nama lama Kopassus. Ya, nama-lamanya ya. Selanjutnya Timor Leste. Timor Leste pada 2012 menyampaikan permintaan khusus kepada Tentara Nasional Indonesia, TNI, untuk melatih militer negaranya. Begitulah Secara terang-terangan, para petinggi militer Timor Leste meminta supaya pasukannya dilatih oleh Kopassus, terutama dalam hal menembak. Minta latihan Kemudian Kopassus. negara-negara di Afrika Utara, melejitnya pamor Kopassus sebagai pasukan khusus dengan kemampuan gerak cepat di segala medan, anti-teror, serta pengintaian. Hal itu membuat pasukan Baret Merah ini banyak mendapat permintaan, bukan saja dari negara Asia Tenggara, tapi juga Afrika. Beberapa negara Afrika bagian utara termasuk yang meminta pasukan elit ini memberikan pendidikan dan pelatihan bagi prajurit mereka. Iya. Kopassus banyak memberikan pelatihan terkait strategi, bela diri, termasuk bagaimana bertahan hidup. Wow. Dengan demikian, kekuatan pasukan tidaklah bergantung pada peralatan canggih. Benar. Atas pelatihan canggih, itu, ya? negara-negara Tidak di bergantung. Afrika Utara tersebut merasa puas. Benar. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan membuat militer Indonesia semakin terkenal di dunia? Yuk Ya. diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, Komen di bawah merdeka. komentar guys. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, sebagai unit pasukan khusus yang diakui secara internasional, Kopassus Indonesia telah melatih militer dari beberapa negara lain. Pelatihan militer ini bertujuan untuk memperkuatkan hubungan militer antara negara dan meningkatkan kapabilitas militer dari pasukan tersebut. Juga Kopassus telah dikenal memiliki keterampilan dan kemampuan khusus dalam berbagai aspek operasi militer, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam melatih pasukan dari negara-negara mitra guys. Hebatnya pelatihan yang diberikan oleh Kopassus kepada militer negara lain meliputi berbagai topik seperti taktik dan teknis khusus. Itulah hebatnya Kopassus. Dan juga kita lihat guys, daripada kontra terorisme, perang gerilya, latihan fizik dan mental, serta strategi operasi khusus lainnya. Wow, berbagai-bagai ya dia punya teknik itu. Dengan berbagi pengetahuan ini, kita lihat Kopassus berperan dalam membantu meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pasukan dari negara-negara yang menerima pelatihan tersebut. Penting untuk dicatat bahawa pelatihan militer oleh pasukan dari negara lain adalah hal yang umum dalam hubungan militer internasional. Dan apa yang kita tahu guys ya, banyak negara yang berbagi pengalaman dan keterampilan mereka dengan mitra militer untuk memperkuatkan kerjasama dan keamanan regional maupun global. Namun selayaknya kerjasama militer internasional lainnya, pelatih oleh Kopassus juga dapat dipengaruhi oleh isu-isu politik dan etika. Namun ada beberapa negara mungkin membatasi atau menghentikan kerjasama militer dengan Kopassus atau negara lainnya kerana alasan politik ataupun pelanggaran hak asasi manusia yang dituduh terjadi dalam unit militer tersebut. Jadi guys ya, kita lihat hal ini dapat mempengaruhi dinamika dan tingkat kerjasama militer antara Kopassus dan negara-negara lain di masa lalu dan masa depan. So guys, itulah sedikit bagaimana pasukan Kopassus daripada Indonesia memberi latihan kepada pasukan daripada negara lain. So guys, sebelum saya mengundur diri, sedikit kata-kata hikmah untuk kita bersama. Kelemahan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Jangan pernah menyerah, teruslah maju. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja bertemu dengan Brozo Channel ini, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.